Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afril Zal. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurvelita. Perkenalkan, nama saya Trisya Namira Yudia. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen. Yang terhormat Ibu Hajah Surya Bintarti SEMM, selaku dosen pengajar Manajemen Pengembangan Diri, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi yang berjudul Resilience. Pengertian resilience. Menurut Sate dan Revis tahun 2002, resilience adalah kemampuan untuk berespon secara sehat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. Secara umum, resilience adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi rintangan, hambatan, dan kesulitan dalam hidup sebagai individu tersebut menjadi lebih kuat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Trisya Namira Ayudia. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi resilience. Grothberg tahun 2004 mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi resilience pada seseorang. Ada 5, yaitu temperamen, inteligensi, budaya, usia, dan gender. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan isi-isinya sebagai berikut. A. Temperamen. Temperamen dasar seseorang mempengaruhi bagaimana individu menjadi seseorang pengambil resiko atau menjadi individu yang lebih berhati-hati. B. Inteligensi atau kecerdasan. Inteligensi rata-rata atau rata-rata bawah lebih penting dalam kemampuan resilient seseorang. C. Budaya. Perbedaan budaya merupakan faktor yang membatasi dinamika yang berbeda dalam mempromosikan resilience. D. Usia. Usia anak mempengaruhi dalam kemampuan resilience. Anak yang lebih muda, di bawah 8 tahun, lebih tergantung pada sumber dari luar, the I have factor. Anak yang lebih tua, 8 tahun ke atas, lebih bergantung pada kemampuan dalam dirinya, the I can factor. E. Gender. Anak perempuan lebih pada kemampuan cari bantuan, berbagi perasaan, dan lebih sensitif pada orang lain. Anak laki-laki lebih pragmatik, berfokus pada masalah, dan hasil dari tindakan yang mereka lakukan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa Nurvelita. Selanjutnya, kemampuan-kemampuan dasar resilience. Kemampuan-kemampuan dasar resilience itu ada 7, yaitu regulasi emosi, impulse control, optimisme, causal analysis, empati, self-efficacy, dan reaching out. Agar lebih jelas dengan apa yang sudah disebutkan, maka saya akan menjelaskan isinya. Pertama, regulasi emosi. Kemampuan untuk tetap tenang ketika berada di bawah tekanan. Individu yang resilient menggunakan kemampuan pengaturan emosi agar bisa mengontrol emosi, perhatian, dan perilaku mereka. 2. Impulse control. Kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan primitif yang ada dalam diri individu dan lebih mengutamakan pikiran-pikiran yang rasional. Yang ketiga, optimisme. Suatu keyakinan bahwa setiap masalah atau keadaan bisa diatasi. Individu yang resilient adalah individu yang optimis. Mereka percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan individu yang pesimis, orang-orang yang optimis secara fisik lebih sehat, tidak mudah mengalami depresi, dan lebih produktif di tempat kerja. 4. Causal analysis. Kemampuan seseorang untuk mengenali penyebab dari masalah yang dialami. Jika individu tidak dapat menilai penyebab dari setiap masalah yang mereka alami dengan baik, maka ia akan terperosok untuk membuat kesalahan. Yang kelima, empati. Kemampuan untuk membaca keadaan emosi dan psikologi seseorang. Beberapa individu mampu membaca melalui isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh. Yang keenam, self-efficacy. Kemampuan yang menunjukkan keyakinan seseorang bahwa ia bisa memecahkan masalah yang dialami dengan efektif demi mencapai kesuksesan. Yang ketujuh, reaching out. Kemampuan untuk bertemu dengan orang-orang baru,
mencoba hal-hal baru, berani melakukan kegiatan yang membutuhkan keberanian dan kekuatan dari dalam diri. Baik, materi terakhir akan saya bacakan yaitu tahapan resilience. Yang pertama, overcome, kedua, steer through, ketiga, punching bag, keempat, reach out. Agar lebih jelas dengan apa yang sudah disebutkan, maka saya akan menjelaskan isinya tersebut. Yang pertama, overcome. Kemampuan resilience dibutuhkan mengatasi rintangan selama masa kanak-kanak agar individu dapat mengatasi kerusakan yang terjadi di masa muda agar bisa mewujudkan masa dewasa yang diinginkan. Kedua, steer through. Self-efficacy dapat mengurangi stres yang kronis. Orang yang makin self-efficacy tinggi dapat memecahkan masalah dalam hidup dan tidak mudah menyerah saat tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, bouncing back. Kemampuan resilience dibutuhkan agar individu mampu bangkit kembali dari kesulitan yang dialami seperti perceraian, kemiskinan, bencana alam, ataupun kehilangan anggota keluarga. Keempat, reach out. Beberapa manfaat dapat diperoleh adalah individu dapat menilai risiko yang dihadapi, dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaannya, serta dapat menemukan arti dan tujuan dari hidup mereka. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.